Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk, Mbak. Kalau boleh tahu mbaknya ini dari mana ya? Saya habis kuliah mbak, pulang dari kuliah. Oh, Mbaknya habis pulang kuliah. Lalu Mbaknya ke sini naik apa? Saya kesini tadi sama supir pondok, karena saya anak pondok, saya jadi diantarkan oleh supir pondok. Oh ya, sebelumnya ini Mbak minum dulu. Sepertinya Mbak terlihat haus untuk waktu perjalanan ke sini. Iya mbak, terima kasih. Iya tadi saya kena macet mbak untuk pergi ke sini dan itu macetnya lama sekali. Oh, apa kampus Mbak ini memang untuk menuju ke sini itu jauh? Menurut saya sih nggak jauh-jauh amat mbak, tapi karena tadi terjebak macet jadinya terasa jauh dan lama gitu. Oh, baik Mbak. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya itu Murni Amalia. Nah, saya di sini berprofesi sebagai konselor. Nah, saya ini dipercayakan untuk membantu Mbak selama proses sesi konseling. Nah, sesi konseling yang kita lakukan ini berlangsung selama 30 sampai 45 menit pada setiap pertemuannya. Oh iya mbak, perkenalkan nama saya Siti Nurpati Maharani, biasa dipanggil Rani. Saya mohon bantuannya ya mbak. Baik, Mbak. Sebelumnya kita mulai sesi konseling. Nah, saya ingin menanyakan apakah Mbak Rani ini datang ke sini atas kemauannya sendiri atau Mbaknya di sini itu disuruh atau gitu? Saya datang ke sini itu atas kemauan saya sendiri mbak, tanpa ada paksaan dan diminta oleh orang lain. Oh, gitu. Loh, tapi dari mana Mbak Rani ini tahu bahwa di sini tuh ada pelayanan konseling? Saya itu tanya-tanya kepada teman saya mbak, karena saya itu sering mengeluh kepada teman-teman saya kalau saya itu banyak masalah gitu. Jadinya teman saya itu menyarankan untuk pergi ke sini. Oh, baik. Kalau saya lihat Mbak Rani ini sepertinya sedang bingung dan juga Mbak Rani ini nggak fokus. Apa Mbaknya ini ada yang mau diceritakan kepada saya? Jadi gini mbak, saya itu merasa bingung. Saya itu akhir-akhir ini merasa kalau saya itu selalu bermain game terus menerus. Bahkan setiap saat saya bermain game, baik di rumah, terus di kampus. Bahkan saya juga saat jam perkuliahan, saya itu juga tetap bermain game mbak. Saat dosen menjelaskan, saya tetap main game. Oh, baik. Jadi Mbak Rani ini selalu bermain game di HP-nya. Nah, itu pun Mbak Rani main gamenya itu meskipun di rumah, di kampus itu juga tetap bermain. Terus yang jadi masalahnya itu apa ya, Mbak? Jadi gini mbak, sejak saya terus menerus bermain game, nilai-nilai saya itu menurun. Bahkan ada beberapa mata kuliah yang harus mengulang karena saya menjadi tidak terlalu serius saat belajar. Oh, kalau begitu saat ini Mbaknya harus mengulang beberapa mata kuliah akibat dari main game itu. Iya, padahal sebentar lagi saya akan skripsi. Namun saya takut tidak bisa konsentrasi pada skripsi saya karena saya terlalu banyak bermain game terus-menerus. Oh, saya memahami dan Mbaknya bingung akan hal tersebut. Terus apa yang Mbaknya sudah ceritakan masalah tersebut kepada orang tua Mbaknya? Sudah mbak, dan orang tua saya itu pun memarahi saya karena saya terlalu banyak bermain game secara terus menerus, dan ditambah lagi nilai saya juga banyak yang menurun. Oh, jadi orang tua Mbak Rani ini marah karena melihat Mbak Rani ini bermain game terus nilai Mbaknya juga turun. Iya, bahkan mereka mengancam untuk menyita HP saya karena terlalu banyak main game itu mbak.
Lalu gini Mbak, bagaimana sih awalnya Mbaknya itu Mbak Rani ini menjadi bermain game itu di HP terus-terusan? Awalnya itu saya diberitahu oleh teman saya tentang sebuah game. Lalu saya mendownload kemudian dan mencobanya. Saya pun merasa suka dengan game tersebut dan menceritakannya kepada teman saya, yang kemudian saya diundang untuk bergabung di komunitas game tersebut. Sejak saat itu saya terus menerus bermain game. Apabila tidak, saya diajak oleh teman saya. Jika sekali saja saya tidak bermain game tersebut, saya pun merasa jengkel ketika diajak seperti itu. Terlebih lagi saya menjadi tidak bisa melupakan game tersebut. Tetapi di sisi yang lain saya bingung apakah kuliah saya akan menjadi berantakan gitu Mbak. Oh seperti itu. Saya bisa rasakan betapa kesalnya Mbak Rani ini ketika diejek oleh teman Mbak. Terlebih lagi Mbaknya juga bingung harus bagaimana mengatasi masalah tersebut. Iya, saya punya tekad untuk merubah hal tersebut, namun saya masih ragu Mbak. Rasa ragunya Mbak Rani ini seperti apa ya yang Mbak maksud? Seperti ini Mbak, saya merasa ragu apakah saya mampu dapat mengurangi waktu bermain game saya itu Mbak. Oh baik, berarti di sini terlihat beberapa masalah yang Mbak Rani ini hadapi. Itu masalah pertama itu nilai kuliahnya Mbak Rani, kemudian orang tua Mbak Rani dan teman-temannya. Lalu masalah mana yang ingin Mbaknya selesaikan terlebih dahulu? Mungkin dengan masalah kuliah saya saat ini, saya merasa hal tersebut tidak sulit. Saya berencana untuk mengikuti kegiatan di kampus saya untuk mengurangi waktu bermain game saya. Lalu dilakukan dengan lebih banyak menghabiskan di perpustakaan dengan membaca buku agar saya tidak terlalu fokus pada HP saya, Mbak. Nah, baik. Kalau begitu, kira-kira langkah apa yang akan Mbak Rani lakukan terlebih dahulu untuk mengatasi masalah nilainya Mbak Rani? Mungkin saya akan mulai dengan menghabiskan waktu di perpustakaan. Terlebih saat ini saya sedang ujian akhir semester Mbak, sehingga saya dapat belajar dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Lalu dilanjutkan dengan mengikuti kegiatan kampus selama liburan kuliah. Terlebih kegiatan tersebut juga merupakan kegemaran saya Mbak. Oh, saya rasa Mbak Rani ini pasti sanggup dalam mencobanya. Nah, dengan mengisi kegiatan yang lebih bermanfaat, Mbak Rani akan mengurangi waktu Mbak Rani dalam bermain game. Baik, untuk sesi pertemuan berikutnya saya akan dengar kabar lanjut dari Mbak Rani. Sesi kita hari ini cukup sampai di sini saja ya, Mbak. Nah, jika dalam skala 1 sampai 10, bagaimana perasaan Mbak Rani setelah melakukan sesi konseling? Ya Mbak, nanti saya akan coba mulai melakukan hal tersebut dan akan berdampak baik bagi saya. Saya mungkin akan memberi nilai 8 Mbak. Oh, baik. Apakah Mbak Rani ada yang mau ditanyakan kepada saya sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini hari ini? Kayaknya tidak ada Mbak. Oh, baik. Terima kasih Mbak Rani telah berbagi cerita kepada saya. Semoga kedepannya Mbak Rani dapat lebih baik lagi, dan untuk pertemuan berikutnya dapat dilakukan kapan ya Mbak? Terima kasih ya Mbak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kayaknya minggu depan bisa deh Mbak. Karena saya akan libur kuliah. Nanti akan saya kabari Mbak. Ya, saya tunggu kabarnya ya Mbak Rani. Ya sudah Mbak, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.